Selamat pagi semuanya. Ini mohon maaf sambil saya ikut kegiatan musyawarah wilayah atau kegiatan IKI. Kalau ada suara-suara berisik, ini via Zoom. Sebelum mulai, saya ingin melakukan absensi dulu yang sudah hadir. Abdul Rahmat, ada? Belum. Agus Fadilah? Agus Fadilah hadir, Pak. Hadir. Asnan Rifai? Nanti Pak hadir, Pak. Hadir. Atik Sundari? Budi Hertanto? Hadir, Pak. Atik Sundari hadir, Pak. Oh iya, Mbak. Dian Wahyu? Dan Wahyu hadir, Pak. Eli Indrawati? Erni Dian Pertiwi? Erni Dian Pertiwi hadir, Pak. Ganevi? Ganevi hadir, Pak. Ihsan Maulana? Iksan Maulana hadir, Pak. Mira Erviana? Hadir, Pak. Irma Apriliana? Irma belum ada. Irma Apriliana hadir, Pak. Oke, ya. Kurnia Anggraini? Kurnia Anggraini hadir, Pak. Kusmawati? Kusmawati belum ada. Monica Sisialani? Kusmawati hadir, Pak. Kusmawati hadir. Maaf tadi ada. Ya, sama. Monica ada. Monica hadir, Pak. Sela Windy? Pak. Ya, Sela ada. Siti Lestari? Hadir, Pak. Siapa? Siti Lestari hadir, Pak. Ya, Siti Lestari. Eka Apriani? Eka hadir, Pak. Eka hadir. Hadir, Pak. Aprilia Dwi Saputri? Aprilia hadir, Pak. Rudi Siswanto? Wahyuni Dewi? Hadir, Pak. Wahyu Dewi Lestari. Anna Fitriani? Ana Fitri hadir, Pak.
Oke, Saiful Anwar. Hadir, Pak. Sigit Prasetyo. Sigit. Bakhtiar. Biar hadir, Pak. Dia hadir. Septi Hardianti. Septi Hardianti hadir, Pak. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Okvita. Okvita Dwiningrum. Era Ika. Era hadir, Bapak. Devi Wulansari. Hadir, Pak. Leli Asmawati. Eli Indrawati hadir, Pak. Siapa? Eli Indrawati, Pak. Leli. Leli. Oh, Eli. Ini Eli. Belum. Yang Leli siapa tadi? Leli Asmawati. Eli Asmawati hadir, Pak. Reni Anan. Maaf, Pak. Eli Asmawati tadi hadir, Pak. Iya, Leli Asmawati hadir. Yang Reni Asnan. Iya. Reni Anan. Hadir, Pak. Nisa Permata. Nurul Huda. Ada, Pak. Siapa ini? Nisa, Pak. Siapa? Nisa. Nisa. Ya, Nisa ada. Iya, Nurul Pak. Huda. Yang Nurul Huda.
Tadi Mbak Reni ada ya? Mbak Reni kok tugas tutorialnya dari pertemuan 1 belum ada? Halo? Mbak Reni? Permisi Pak. Iya? Saya sudah di absen Pak. Sudah tadi. Ini atas nama siapa? Oh. Siapa? Pak. Suaranya putus-putus. Saiful Anwar. Saiful Anwar. Ya Pak. Oh, tadi udah absen nggak ya? Pak, ini Indrawati udah Pak. Sigit Prasetyo hadir nggak Pak? Siapa yang ini? Oh iya, Sigit nih. Enggak, biar dinasi Yang lagi. Eli Baru udah bisa masuk Pak. baru bisa masuk. Yang belum masuk absen tadi Abdul Rahmat, Bulan Rudi Siswanto, Okvita, sama Nurul Huda. Sudah ada belum ini orangnya? Eli udah di absen ya Pak. Bentar. Siapa? Leli. Eli Indrawati. Eli. Eli Iya, Indrawati. Eli sudah. Jadi kayaknya sudah ada suaranya. Makasih ya Pak. Ya. Yang belum baru kurang 1, 2, 3, 4 ya. Budi lagi. Abdul Rahmat, Rudi Siswanto, Alvita, sama Nurul Huda yang belum ada. Kita ke bilangan berpangkat dan logaritma. Materi yang sebut PPT-nya terlalu sedikit karena sepertinya ini materi yang mudah. Jadi kayaknya nggak butuh waktu lama untuk menyampaikannya. Ya, bentar, absen. Iya, iya Pak
Pakai HP ini Pak Masian Pak. Nah, masih di absen di kegiatan Musbil. Pak, sampai ngerti terminal, Pak? Terminal enggak. Dari Lampung Timur Pak. Sebentar Pak, saya ganti dulu Pak. Bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat ini merupakan perkalian berulang ya, dengan bilangan pokok yang sama. Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan ya, dalam hal penulisan dan juga penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor atau angka yang dalam perkalian itu angka-angka yang sama. Dan dalam bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika itu ada beberapa macam ya. Yaitu ada pangkat bulat positif, kemudian pangkat bulat negatif, pangkat 0, kemudian pangkat rasional dan juga pangkat real. Nah, notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang di dalam bentuk yang lebih sederhana tadi ya fungsinya ya, sebagai fungsi dari bilangan berpangkat. Seperti misalnya kita memiliki 3 faktor A sehingga dapat dilambangkan dengan A pangkat 3 ya.
ada 3 faktor A, maka bisa kita tuliskan sebagai A pangkat 3. Dalam penulisannya ini ya. A ini sebagai bilangan pokok ya. Dan 3 ini adalah faktornya. Jadi secara umum penulisannya A pangkat N ya, di mana A itu adalah bilangan pokok, kemudian B adalah bilangan N, bukan B maksudnya, N adalah faktornya, faktor dari A ya, ada berapa pangkatnya atau eksponennya, berapa faktor. Kalau 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 ini kan berarti ada 2 bilangan pokok ya, sebanyak ini 4 faktor ya. Berarti ada 2 pangkat 4 ya. N nya faktornya adalah 4. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat positif ya. Itu ada beberapa sifat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dan pangkat yang berbeda, maka dia adalah sama halnya dengan bilangan pokok dipangkatkan penjumlahan pangkatnya, berpangkat ya, pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N ya, perbagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. M dan N ini masih bilangan positif ya, kita pangkatnya positif, maka A adalah M dikurangi N. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu bilangan pokok dengan pangkat M ya, kemudian dipangkatkan lagi oleh N, maka hasilnya adalah bilangan pokok dengan pangkat perkalian dari pangkatnya. Nah, kemudian perkalian bilangan pokok AB dengan pangkat N ya, dan pangkat yang sama N, maka sama halnya dengan bilangan pokok A berpangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat yang terakhir yaitu A dibagi B ya, bilangan pokok A dibagi dengan bilangan pokok B memiliki pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Nah, untuk B itu tidak sama dengan 0. Sebentar.
Nah, di dalam pemangkatan bilangan positif ini ya ada yang unik ya. Jika bilangan negatif kemudian berpangkat n faktor. Nah, jika n-nya itu adalah genap, maka hasilnya adalah bilangan positif ya. Dan jika n-nya itu adalah ganjil, maka dia hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 2 pangkat 5. Ini negatif 2 pangkat 5 ya. Negatif 2 dikali negatif 2, kemudian dikali negatif 2, dan juga dikali negatif 2, kemudian dikali negatif 2. Nah, di sini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 lagi ya, sebanyak 5 kali. Nah, kemudian angkanya itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Itu adalah 32. Kemudian tanda bilangannya negatif dikali negatif, positif, negatif ya. Positif berarti di sini negatif, berarti negatif 32. Kemudian jika negatif 2 dia pangkatnya 6 ya. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 ya. Sebanyak 6 kali atau 6 faktor ya. Berarti 32 ini kan kalau ini 32 nih. Kita kalikan sekali lagi berarti 64. Nah, kemudian ya, negatif kali negatif positif, kemudian negatif positif ya. Negatif baru di sini adalah positif ya. Berarti positif 64. Nah, jadi ini bedanya ya. Kemudian perhatikan juga dalam penulisannya ya. Kalau penulisannya seperti ini ya, yang negatif 2 pangkat 6 ini, negatif 2-nya di dalam kurung, maka negatifnya ikut dikalikan sebanyak pangkatnya. Tapi jika dia penulisannya adalah negatif 2 pangkat 6 ya, maka dia penulisannya adalah negatif 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Negatifnya akan diikutkan hanya sekali ya, karena dia hanya ada satu negatif, sedangkan yang dipangkatkan berarti adalah duanya. Jika seperti ini, maka hasilnya dia akan menjadi negatif 64 seperti itu. Nah, ini tadi masih sedikit tentang pangkat positif ya. Ini masih yang dasar, belum ke sifat yang kelima, sifat bilangan perpangkat positif tadi ya.
Jadi bilangan pangkat merupakan bilangan pokok dengan faktor n ya, perkalian bilangan pokok sebanyak n faktor. Kemudian kita ke contoh dulu ya. Dari sifat-sifat ini saya hapus dulu. Misal ada 4 pangkat 3 pangkatin 2 ya, dibagi 2A pangkat 2. Nah, berapa ini? Yang memiliki pangkat ini, yang 4A pangkat 3 pangkat 2 ya. Ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Sehingga akan menjadi 4 pangkat 2 ya. A pangkat 3 dikali 2. Nah, ini berdasarkan sifatnya ya. Kemudian dibagi 2A pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 ya. Kemudian A pangkat 3 kali 2 berarti A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 2. Karena ini 16 dibagi 2 ya. Ini angka yang bisa dibagi. 16 bagi 2 itu adalah 8 ya. Kemudian A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Nah, kalau dia pembagian maka pangkatnya tadi kan dikurangi, berarti A pangkat 6 dikurangi 2 ya. Jadi 8A pangkat 4. Kemudian contoh lain ya. Misal nih contohnya kita masih menggunakan variabel aja yang biar tidak terlalu banyak ngitungnya. X pangkat 2 dibagi Y pangkat 3 berpangkat 3 ya. Kemudian dikali Y pangkat 6 dibagi X pangkat 3 kemudian 2. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, yang di dalam kurung yang memiliki pangkat, nah kita pangkatkan terlebih dahulu. X pangkat 2 dikali 2 ya. Kemudian Y pangkat 3 dikali 2 dan dikali Y pangkat 6 dikali 2 kemudian X pangkat 3 dikali 2. Nah, kemudian 2 kali 2 ya, X nya maka pangkat 4, kemudian ini Y pangkat 6 kemudian dikali Y pangkat 12 kemudian X pangkat 6. Nah, kemudian ini dikelompokkan ya. Sorry, ini ada yang salah, ini 2 pangkat 3 ya. Ini berarti 2 kali 3 ya. Kali 3. Oke, ini 6, ini 9.
Kemudian yang ini ya, kita kelompokkan berdasarkan variabel yang sama ya. Karena ini perkalian, maka boleh dia ditulis X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 dari ini. Kemudian dikali Y pangkat 12 dibagi Y pangkat 9. X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 itu 1 ya, bukan habis. Kemudian Y pangkat 12 dibagi Y pangkat 9. Maka pangkatnya adalah dikurangkan menjadi Y pangkat 12 kurangi 9 sama dengan Y pangkat 3. Kemudian sifat pada bilangan berpangkat ya. Yang selanjutnya adalah bilangan berpangkat 0 dan juga bilangan berpangkat negatif. Yang pertama bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Kemudian bilangan berpangkat negatif itu sama dengan inverse ya, 1 per A pangkat M ya. Jika A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, begitupun jika dia adalah 1 per A pangkat negatif M, maka dia sama dengan A pangkat M. Ya. Ini dipositifkan ya, dari pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif ya. Dia dikalikan bukan dikalikan ya, tapi diubah menjadi 1 per. Nah, kemudian asal-usul dari A pangkat 0 sama dengan 1 itu dari mana toh? Kan tadi ada pangkat positif ya. A pangkat M ada pembagian A pangkat N ya. Kita dilanjut aja yang lebih jelas. A pangkat M ya dibagi A pangkat N, atau bisa kita tulis A pangkat M per A pangkat N ya. Nah, di sini ada kemungkinan M ya dan N itu adalah sama ya. Jika ya M sama dengan N, kita misalkan menggunakan angka saja ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Secara hitung-hitungan 2 pangkat 3 itu kan 8 dibagi 8. 8 bagi 8 kan 1 ya. Nih. Nah, kemudian secara aturan sifat bilang berpangkat positif ya. Jika dia pembagian, maka dia sama halnya dengan pengurangan pangkatnya ya. 2 pangkat 3 dikurangi 3 itu kan 0. Berarti 2 pangkat 0. Maka dari sini bisa dilihat bahwa 2 pangkat 0 ya itu sama dengan 1 ya. Nah, dari hubungan ini ya. Jadi bilangan berapapun ya, jika A-nya bukan 0 ya, A pangkat 0, jika A-nya itu tidak 0,
menulisnya A tidak sama dengan 0, maka hasilnya itu pasti 1. Ya. Tapi kalau dia 0, dia tidak ada hasilnya. Nah, kemudian kalau dia jika pangkatnya negatif nih ya, A pangkat negatif M. Ini saya rubah menjadi A pangkat negatif N. Ya udah gini aja lah. Ini kan sama halnya dengan A pangkat 0 dikurangi M ya. 0 dikurangi M itu kan negatif M. Nah, maka di sini A pangkat 0 itu sama dengan sama halnya ya, A pangkat 0 kurangi M itu kan sama halnya A pangkat 0 dibagi A pangkat M ya. Ke sifat sebelumnya bilang berpangkat ya, jika A-nya tidak 0 atau bukan 0 kemudian dipangkatkan dengan 0, maka dia hasilnya adalah 1. Nah, berarti A pangkat 0 itu 1 ya, dibagi A pangkat M, berarti 1 per A pangkat M. Nah, itu asal-usul dari dua sifat yang ini, yang yaitu A pangkat 0 dan A pangkat negatif M ya. Pangkat 0 dan pangkat negatif. Contoh ya. Kita akan merubah bentuk saja yang paling mudah ya. P pangkat negatif 3 kemudian dikali Q negatif 2 dikali R misal. Nah, ini dirubah ke dalam bentuk pangkat positif ya. Nah, ini dirubah ke bentuk pangkat positif. Maka penulisannya yaitu 1 per P pangkat 3 dikali 1 per Q pangkat 2 dikali R sama dengan R per P pangkat 3 dikali Q pangkat 2. Kemudian kita ke bilangan berpangkat pecahan ya. Sifat pada bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, sifat yang pertama yaitu A pangkat P per Q itu sama halnya dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Kemudian akar pangkat P dari akar pangkat Q dari A, maka sama halnya dengan P pangkat pangkat Q. Akar pangkat PQ dari A.
Begitupun ini sifat ini ya, jika yang pertama ini pangkatnya kan positif nih. Jika dia pangkatnya negatif nih, ini pecahan positifnya ke pecahan negatif. Itu berarti samanya tinggal 1 per ya akar pangkat Q dari A pangkat P. Contoh ya. Akar pangkat 3 dari 0,125 ditambah 1 per 5 akar 32 ditambah 0,5 sama 2. Berapa ini? Nah, kan? Ini 3 akar 0,125 itu sama halnya dengan 0,5 pangkat 3. Kemudian ditambah ya 1 per 5 akar 32. Nah, 32 itu adalah 2 pangkat 5 ditambah 0,25 pangkat 2. Ini 0,25. Nah, ini karena PQ ya, pangkat akar dan pangkat bilang pokoknya sama, maka dia tinggal 0,5. Kemudian ini 5 ini ya. Pangkatnya sama ya, sama halnya dengan yang depan tadi. Maka dia tinggal 1 per 2 ditambah 0,25. Nah, 0,5 tambah setengah ini sama halnya dengan 0,5, berarti 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,25. Nah, maka ini adalah 1,25. Nah, untuk nanti mengajarkan ke siswa ya, 0, akar pangkat 3 dari 0,25 kok bisa ketemu 0,25 pangkat 3. Nah, ini dari mana? Kemudian 2 pangkat 5 3 2 ini 2 pangkat 5 dari mana? Nanti kita bahas di bentuk akar ya. Kalau tidak salah kan di modul ini ada bentuk akar. Tidak ada bentuk akar itu sama halnya dengan bentuk pecahan ya sebenarnya. Nah, tadi untuk menentukan 32 menjadi 2 pangkat 5 itu ya, kalau saya biasa mengajarkan ke siswa, itu caranya kita buatkan pound faktor ya. 32. Itu faktornya berapa saja. Jika dia dibagi 2 itu kan ini 16, kemudian bagi 2 itu 8, bagi 2 itu 4, kemudian 2 ini 2. Nah, di sini ada faktor kembarnya ya, yaitu 2 sebanyak 5, berarti 2 pangkat 5 gitu. Nah, untuk yang 0,125 ini
ini kan sama halnya dengan 125 ya per 1000. Nah, per 1000 ini kan dalam bentuk pangkat itu kan sama halnya dengan 10 pangkat n ya. 10 pangkat 3 maksudnya ya. Tinggal ini nolnya udah berapa ya. Kemudian kita fokus ke 125. Nah, 125 itu kita faktorkan ya. Dibagi 2 itu berapa gitu. Kemudian dibagi kalau bagi 2 lagi. 125 itu dapat dibagi dengan 5 ya. Bilangan yang memiliki ujung 5 dia hanya bisa dibagi dengan 5. Kemudian ini bagi 5 itu ya. Nah, ini berarti 5 pangkat 3 ya. Berarti 125 itu ya 125 dibagi 1000 itu sama halnya dengan 5 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3 ya kan. Nah, karena pangkatnya sama itu kan berarti 5 per 10 pangkat 3. Nah, 5 per 10 itu kan sama halnya dengan 0,5. Berarti 0,5 pangkat 3. Ampun, bukunya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk bilangan berpangkat? Itu Fadilah, Pak. Sebentar. Iya, Mas. Oke, siapa tadi? Agus Fadilah, Pak. Agus Fadila. Ya, gimana? Ada. Cuman mau minta tips dari Bapak sih Pak, kan biasanya kalau anak SD itu Pak, masalah bilangan berpangkat ini sering banget mereka lupa Pak. Contohnya kayak 5 pangkat 5 itu mereka pasti seringnya kan 5 dikalikan dengan 5. Nah, itu biasanya Bapak dalam menyampaikan ke siswa itu seperti apa Pak agar mereka itu tetap mengingat. Karena saya sering bilang 5 pangkat 5 itu 5-nya 5 kali, tapi biasanya pasti rata-rata mereka 5 dikalikan dengan 5 begitu Pak. Itu kira-kira kalau Bapak itu cara menyampaikan ke siswa seperti apa agar mereka itu cepat mengingat itu loh Pak. Terima kasih Pak. Oh, gitu. Iya. Jangankan anak SD ya, yang SMP bahkan SMA, SMK kan saya ngajar di SMK, terkadang juga masih ketemu seperti itu. Siswa yang seperti itu ya. Pangkat tapi dia menghitungnya sebagai kali. Kayak gini loh. Kalau untuk mengajarkan tipsnya itu sebenarnya kurang lebih sama sih ya. Intinya tuh di penguatan konsep mereka. Kalau dia memang udah tertanam ya, udah paham kalau pangkat dengan kali itu beda ya. Kalau pangkat itu perkalian berulang sebanyak pangkatnya gitu. Dan penulisannya pun berbeda. Tips dari saya tadi untuk kitanya ke penguatan konsepnya saja gitu. Oh, jadi lebih ke konsepnya kita kuatkan dulu, kita kasih pemahaman dulu, baru nanti bisa berjalan gitu ya Pak ya. Karena sering banget Pak itu Pak yang selalu terulang seperti itu. Iya, jangan kan anak SD yang kalau anak SD kan ya wajar lah lupa gitu ya. Dan itu kadang terbawa sampai di jenjang selanjutnya.
Mungkin dari yang lain yang sudah memiliki pengalaman ya, maksudnya udah ada trik tersendiri mungkin. Saya jelas terang seperti itu, hanya saya mengulang mereka, mengajarkan ini loh, coba diingat-ingat gitu. Konsepnya seperti ini, pangkat sama kali gitu. Mboten ngertos kula, Pak. Mboten nate nganu sih. Nah, kita ke bentuk baku dan juga penerapannya ya. Bentuk baku itu notasi baku atau notasi baku atau bentuk baku ya, merupakan bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil ya. Dalam penulisan bentuk baku ya, dia biasanya berupa angka antara 1 sampai 10. Jadi tidak lebih dari 10 ya. Kurang dari 10. Berarti dia hanya angka 1 digit. Misalkan dia seperti ini, 1.708.000. Nah, jika ini dituliskan dalam bentuk baku ya, maka dia adalah 1,708 ya, dengan pangkat ya 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Seperti itu ya. Untuk notasi baku dia seperti ini. 1,708 dikali 10 pangkat 6. Bukan 17,08 dikali 10 pangkat 5. Ini benar, tapi kurang tepat saja. Ya. Kemudian bentuk baku ada dua gunanya untuk menggambarkan bilangan yang sangat besar dan juga bilangan yang sangat kecil. Nah, untuk yang bilangan yang sangat besar itu dituliskan dengan A kali 10 pangkat N ya. Dengan A-nya itu antara 1 sampai dengan 10 ya. Dengan pangkat dia adalah positif ya. Dia berarti bilangan yang sangat besar. Kalau dia pangkatnya negatif, dia berarti bilangan yang sangat kecil. Berarti kalau dia 1,0708 tetapi 10 pangkat negatif 6, maka dia adalah 1708 ya. Dengan mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti koma di sini ada angka 0, 0,0000. Tuh. Berarti 0,0000
1708. Nah, untuk penggunaannya ya bisa nih di latihan ya. $300 juta ya. Ini dikali dengan 0,00003. Nah, ini kita rubah dulu ke bentuk bakunya. Berarti ini 3 dikali 10, pangkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Kemudian dikalikan dengan 3 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. 7 ya. Misalnya ini 7 ya. Kalau 6 dia 0,3. Ini harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, komanya di sini 3,0. Nah, kemudian ini kan sama halnya dikali ya. 3 kali 3 9. Kemudian 10 pangkat 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, berarti kan ini sama halnya dengan dikali 10 pangkat 8 dikurang 7 ya. Berarti 9 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10, berarti 9 kali 10 adalah 90. Nah, kemudian ada penggunaan-penggunaan seperti ini. Itu kalau di SMK ada namanya matematika ekonomi ya. Matematika keuangan untuk menghitung bunga, kemudian anuitas, rente dan lain-lain ya, bunga majemuk. Kalau untuk bunga tunggal, bunga majemuk itu kan harus tahu rumusnya dulu ya. Jadi kayaknya di SD belum begitu ada. Kita coba contoh yang lain ya. Di tes formatif ini ada 72 miliar ya dikali 0,00 0.
kemudian dibagi negatif 0, kemudian 0,0. Nah, ini berarti kan harus dirubah ke bentuk pecahan, bentuk notasi baku ya, bentuk baku. Berarti 7,2 ya. Ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kali 10 pangkat 10. Kemudian dikali 1,8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pangkat negatif 8. Kemudian dibagi negatif 3 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 10 pangkat negatif 6. Kemudian ada 1,01 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negatif 7. Nah, ini tinggal dihitung ya. 7,2 dikali dengan 1,8 ya. Kopi panas, bukan kopi dingin. Kemudian dikali 10 pangkat 8, 10 kurangi 8 ini pangkat 2 ya. Nah, kemudian ini negatif 3 dikali 1,01 kemudian dikali 10 pangkat negatif 6 ditambah negatif 7 berarti negatif 13. Nah, sama dengan tulisannya makin naik. Ini 7,2 dikali 1,8 itu 12,96 ya, dikali 10 pangkat 2. Kemudian ini negatif 3 ya. Negatif 3 dikali dengan 1,1 negatif 3,03 ya, dikali 10 pangkat negatif 13. Nah, karena ini pangkatnya negatif ya, dirubah ke positif maka dia pindah ke atas ya. Kemudian 12,96 dibagi dengan negatif 3,03. Nah, ini kurang lebih negatif 4,28 ya. Dikali 10 pangkat 15 ya, hasil dari 2 ditambah 13 ya. Kemudian untuk yang bentuk soal cerita yang penerapan itu harus tahu rumusnya. Rumus luas ya, penggunaan luas. Anu panas.
Kita lanjutkan ke logaritma dan juga terapannya ya. Logaritma itu sebenarnya kebalikan dari bentuk pangkat atau anti pangkatnya. Ini ada pikirannya ada. Terus yang di kelas 11 ini yang ada malah di sini nggak ada yang di perencanaan Pak. 11 ini yang ada malah apa wali kelas TBSM 1 2 itu siapa? Apa wali TBSM 1 soal kelas TBSM 1 2. Oh, ini ya. Oke. Makasih ya, saya. Enggak ada sekolah, Pak? Makasih ya. Logaritma adalah anti pangkatnya atau inverse atau kebalikan dari pangkatnya. Jika A pangkat N itu adalah B ya. Maka logaritma yaitu tinggal tambahkan log A pangkat N sama dengan log B. Kemudian dalam logaritma itu ada sifat bentuk pangkat nanti ya. Ini jika ada pangkat N, maka dia adalah N ya. Log A sama dengan log B. Nah, N adalah log B dibagi dengan log A. Berarti dia seperti ini ya. Log B per log A itu sama halnya dengan A log B ya. Jadi dalam logaritma itu kita sama halnya dengan mencari pangkatnya. Ya. Kemudian sifat-sifat pada logaritma itu ada 10 sifat ya. Yang pertama itu A log X ditambah A log Y itu sama dengan perkalian dari bilangan pokok ya, A log XY. Nah, kemudian A log X dikurangi A log Y itu sama dengan A log X kurang Y. Nah, kemudian A log X pangkat N sama dengan N A log X. Nah, ini kemudian A log A itu sama dengan 1, A log 1 itu sama dengan 0. Ini berarti A pangkat 0 itu kan 1, A pangkat A itu A pangkat 1 itu A pangkat 0 itu 1 ya. Kemudian A pangkat M ya. Ini logaritma, pangkat logaritmanya. Kemudian log X pangkat N ya, itu sama dengan N dibagi M ya. M dari pangkat ini yang di atas dari A nya, kemudian
N itu pangkat miliknya X. A log X itu sama dengan 1 per X log A, ya, dibalik ya. Kemudian A dipangkat A log X itu sama dengan hasilnya adalah X. Kemudian C A log X ya, sama dengan X A log C. Nah, kemudian jika perkalian logs yang berurutan seperti ini, A log B, B log C, C log D itu sama dengan A log D. Nah, ini tadi ya, kembali ke sini. Ini ada sebut-sebutannya sendiri ya. Ini bisa kita tulis sebagai A log B sama dengan N. Nah, A ini adalah bilangan pokok ya, malahan. A itu bilangan pokok. Kemudian B ini adalah numerus ya. Kemudian N itu adalah hasil logaritma. Ya. Nah, ini dibacanya ya. N adalah logaritma dari B dengan bilangan pokok A. Nah, kemudian untuk penulisan pada logaritma ya, jika bilangan pokok itu 10 ya, tadi ya A log B sama dengan N ya. Logaritma dari N adalah logaritma dari B dengan bilangan pokok A. Nah, jika bilangan pokoknya ya, jika A-nya itu sama dengan 10, maka penulisannya cukup log B sama dengan N ya. Berarti jika di atas sini tidak ada angka, maka itu sama halnya dengan ada angka 10 di atasnya ya. Contoh log 8. Nah, itu sama halnya dengan 10 pangkat log 8 gitu ya. Contoh ya. Misal ada nilai ya, nah, di sini A log 1 per B ya dikali B 1 log 1 per C pangkat 2, kemudian C log 1 per A pangkat 3. Nah, di sini ya ini kan 1 per ya. Itu kan sama halnya dengan pangkat negatif ya. B-nya, C-nya, A-nya ini. Berarti dia A log B pangkat negatif 1, kemudian B log C pangkat negatif 2. Nah, ini B-nya di atas ya. Kemudian C log A pangkat negatif 3. Nah, maka ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu pindah ke depannya. Jadi berkalian negatif 1 A log B. Kemudian negatif 2 B log C. Kemudian negatif 3 C log A.
Nah, angka-angka yang di depan ini bisa kita kalikan langsung ya. Berarti negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3. Kemudian log B. Kemudian B log C. Kemudian C log A. Nah, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu samanya berarti kan negatif 6 ya. Kemudian A log A. Ini perkalian ya. Kan berurut ya. Berarti tinggal A log A. Nah, A log A itu kan sama dengan 1, berarti negatif 6 dikali dengan 1, yaitu negatif 6. Nah, ini contoh. Kemudian contoh lain. Jika diketahui 7 log 2 ya, itu A, kemudian 2 log 3 itu sama dengan B, berapakah 6 log 98? Nah, ini kita bisa jabarkan menggunakan yang dua ini ya. Berarti 6 log 98 itu sama halnya dengan 6 log 2 dikali 7 pangkat 2 ya, atau 49 ya. Maka dia adalah 6 log 2 ditambah 6 log 7 pangkat 2. Kemudian ini 6 log 2 ditambah 2 2 ini ya, 2 ini menjadi perkalian 2, 6 log 7. Nah, di sini 2 log 3 2 log 3 6 log 2 itu kan bisa kita rubah menjadi 1 per log ya. 1 per log 2 1 per 2 log 6 ya. Kemudian ini yang 6 log 7 ya. Ini 2 kali 1 per 7 log 6. Nah, di sini 1 per 2 log 6 itu kan samanya 2 log 2 dikali 3 ya. Kemudian ditambah 2, ini kasih kurung aja biar 1 per 7 log 6, berarti 7 log 2 sama dikali 3 ya. Nah, ini sama halnya dengan 1 per 2 log 2 itu kan ini kan 2 log 2 ditambah 2 log 3 ya. Nah, ditambah 2, ini 1 per 7 log 2 ditambah 7 log 3. Ini samanya 1 per 2 log 2 itu kan 1. Nah, kemudian 2 log 3 itu kan ini B ya. Jadi 1 per 1 plus B. Kemudian ditambah 2 1 per ya, 7 log 2 itu A ya kan. Nah, ditambah 7 log 3. 7 log 3 itu bisa kita rubah menjadi 7 log 2 kemudian 2 log 3 ya. Ini kan perkalian nih. Perkalian yang pasang berurutan ini itu kan sama halnya dengan 7 log 3 ya. Berarti bisa kita rubah menjadi seperti itu. Menjadi 1 per 1 plus B ditambah 2 ya. 1 per A ditambah AB ya. 7 log 2 itu kan A, kemudian 2 log 3 itu B. Nah, seperti ini.
atau bisa dilanjutkan lagi ya. 1 plus B tambah ini 2, ini A 1 plus B ya. Seperti ini. A kali 1 kan A kali B kan AB. Nah, ternyata ini di sini ada ya, sama ya 1 plus B. Maka ini bisa kita kalikan dengan A dengan syarat 1 ini juga kalikan dengan A. Berarti ini A 1 plus B. Penyebutnya sudah sama nih, tinggal ditambahkan dengan 2. Nah, itu. Nah, kemudian untuk penerapan pada kehidupannya, penerapan logaritma untuk kegunaannya ini bisa dilihat di sini. Bentar, saya bukakan contoh-contohnya ya. Nah, ini penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ada yang pertama pada bidang kimia. Nah, ini. Fungsi logaritma itu juga ditemui penggunanya di bidang kimia dan sains ya. Seperti menghitung derajat kesamaan ya, yang dinyatakan dalam bentuk nilai pH, derajat kesamaan suatu senyawa kimia ya. Ini rumusnya. Dan contohnya ya, konsentrasi ion hidrogen H+ dari sebuah larutan adalah 6,4 kali 10 pangkat 7. Nah, ternyata pH-nya itu adalah negatif log plus. Kemudian di bidang fisika, nih, ini rumusnya itu untuk digunakan untuk menghitung taraf intensitas bunyi atau desibel. Ya. Kemudian ada contoh ini lagi ya. Ini masih fisika, ya, desibel tadi. Kemudian di bidang ekonomi, nah, ada lagi nih di bidang ekonomi, contohnya ya, sebuah perusahaan asuransi. Ya. Kemudian ada bidang-bidang lain sebenarnya, di biologi juga ada ya, untuk pertumbuhan penduduk. Banyak. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, itu tadi ya.
Oke, dari yang disampaikan ini tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Mudah-mudahan paham ya untuk pangkat dan juga logaritma. Oke, kalau tidak yang mau bertanya, ini ada beberapa hal ya yang tentang tugas ya. Untuk T3 yang belum mengumpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu ada Mas Abdul Rahmat, kemudian Mbak Kusmawati, kemudian ada Devi Wulansari, ada Mbak Reni, dan juga Mas Nurul Huda. Nah, kemudian untuk Mbak Reni ketiganya malah belum dikirimkan. Kalau ada ya di sini, ya nggak apa-apa, mohon maaf saya sampaikan di sini. Harapannya untuk segera dikirimkan ya, biar tidak menghalangi mahasiswa sendiri. Jika ada kendala di penguploadan ya, silahkan disampaikan. Kalau masih kesulitan ya silahkan diskusi ya, kan nggak ketahuan. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terkait materi hari ini. Kalau memang tidak ada, kita ambil absen dulu ya. Silahkan aktifkan kameranya.
Ya silakan, ini hanya satu mahasiswa yang aktifin kamera. Sudah banyak, Bapak. Tapi di tempat saya cuma satu nih. Di tempat saya sudah banyak, Pak, yang menghidupkan kamera. Iya ya, beneran cuma satu. Ya. Apa ada bentuk lain? Oh iya. Oke, jadi ada kesalahan di tampilan model view-nya. Bentar ya. Oke, ya, terima kasih. Pak mematikan, silakan. Dan ini sepertinya kan pertemuan terakhir di tutorial kita ya, di mata kuliah pembelajaran matematika SD. Dan jika selama 8 kali pertemuan ya, 8 kali tutorial saya masih banyak kekurangannya ya. Saya minta maaf jika ada salah kata ataupun ucap kalau perbuatan. Untuk nilai yang kurang silahkan ya diperbaiki. Kalau di bawah 70 silahkan perbaiki, apa. Mohon maaf ya jika saya meninggalkan kesan yang kurang baik kepada mahasiswa. Sampai ketemu ya lain kali jika masih diberikan kesempatan. Apalagi ya pokoknya itulah ya, mohon maaf ya jika ada salah dari saya. Silahkan istirahat untuk sejenak untuk kemudian nanti melanjutkan di mata kuliah selanjutnya. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan saya yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.